Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Di sore hari ini, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri, yang senantiasa harus menjadi alasan kita bersyukur, alasan kita untuk tetap semangat, untuk lebih kuat lagi ke depannya menata hidup kita. Dalam hidup ada namanya gagal, ada namanya berhasil. Namun bukan berapa kali kita gagal yang harus kita pikirkan, tetapi seberapa kuat kita bangkit dari kegagalan, dari keterpurukan. Oke teman-teman, terkadang kita harus mengambil contoh dari caranya iblis dan bala tentaranya dalam menggoda manusia. Dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa kita harus menggoda manusia atau sesama kita ya, tetapi saya mengatakan seperti ini dalam hal cara iblis menggoda manusia, tidak ada kata menyerah. Terus kok iblis bilang lagi, kok ambil contohnya ke saya sih? Ngapain juga ngefans ke saya? Bukan karena saya suruh ngefans ke iblis atau bala tentaranya, tetapi cara mereka menggoda manusia tidak ada kata menyerah. Mereka hari ini gagal, mereka akan bangkit lagi, entah itu besok, di hari selanjutnya. Boleh jadi di jam ini mereka gagal untuk menggoda kita, tetapi siapa sangka kalau di jam selanjutnya mereka akan menggoda kita dengan lebih semangat lagi, bahkan mereka jauh lebih powerful daripada kita. Kemudian menjadi manusia itu bukan karena dilihat dari keberhasilannya saja, tetapi dilihat dari prosesnya dia bangkit ketika dia jatuh, ketika dia mendapat masalah, ketika dia diuji, apakah dia mampu bangkit dari keterpurukannya atau justru semakin terpuruk dan memikirkan bahwa oh hanya segini tok saja bukan saya, oh saya tidak berguna, oh saya seperti ini dan seperti ini. Akan ada banyak alasan-alasan yang tidak berfaedah yang selalu menjadi alasan yang tertanam dalam mindset kita bahwa oh saya ternyata kecil ya di mata mereka, oh saya ternyata nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Jangan pernah berpikir seperti itu teman-teman, karena setiap kita punya potensi, punya kemampuan, punya bakat, bisa bereksistensi, bisa mengeluarkan bakat-bakat yang terpendam dalam diri kita, dalam hati kita. Jadi jangan pernah berkecil hati. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Katakan pada diri kita, ketika orang lain bisa, maka saya jauh terus lebih bisa daripada mereka. Jadi tetap semangat, tetap kuat, semangat 45, jangan semangat 2020. Karena kalau semangat 2020 maka itu semangatnya corona. Ketika kita semangat 45, ketika di dalam hati kita tertanam tekad yang lebih kuat, membara, insya Allah kita akan mudah melakukan hal-hal yang luar biasa, yang jauh, yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang sebelumnya terkait. Jadi jangan pernah ada kata menyerah dalam kita, dalam kamus hidup kita. Lelah boleh, silahkan lelah, karena itu fitrahnya manusia. Tetapi saat lelah menyapa, tetaplah optimis bahwa kita harus bangkit. Kemudian saat merasa lelah, silahkan istirahat sejenak, buat kekuatan kita jauh lebih prima, jauh lebih sehat, agar kita bisa mengeluarkan potensi kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa yang kita inginkan, insya Allah semua akan tercapai ketika semangat, keinginan, tekad tidak pernah pudar dari hati kita. Jadi kalau lelah itu wajar, manusiawi. Kecewa saat dihujat atau saat diuji itu manusiawi. Marah saat dihujat itu manusiawi. Tapi yang salah adalah ketika kita membalas hal tersebut dengan keburukan dan keburukan. Tetapi balaslah sesuatu, entah itu ujian atau keburukan dari orang lain, dengan prestasi yang cemerlang. Jadi tetap semangat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting.